Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan dan teman-teman sekalian yang saya hormati. Kita akan memulai sebuah seri tentang jelajah pustaka. Jadi nanti ada beberapa seri kita bertemu dengan orang-orang atau intelektual yang punya perpustakaan pribadi untuk kita memintai wawancara tentang bagaimana dan mengapa dia membangun perusahaan pribadi dan apa isinya dan seterusnya, dan mungkin kita akan menguraikan tentang sebuah buku yang diminati atau ditulis oleh yang bersangkutan. Jadi kita akan punya seri podcast tentang jelajah pustaka. Sore ini kita berada di perpustakaan pribadi saya, di rumah saya lantai 2. Yang hari ini saya akan ditemani oleh Saudari Huriah dari Universitas Indonesia. Silakan, Hur. Oke, selamat sore. Selamat Mas sore, Waidi. terima kasih hadirnya pada sore hari ini. Assalamualaikum teman-teman semuanya, saya Huriah dari Universitas Indonesia. Sore ini saya diundang khusus sama Mas Waidi. Ya, sebenarnya beliau ini adalah host dari program Jelajah Pustaka. Nah, tapi karena di edisi perdana ini kita akan menjelajah dulu ke perpustakaan pribadi Mas Waidi, jadi saya diberi kehormatan untuk menemani Mas Waidi bercerita tentang bagaimana beliau membangun koleksi perpustakaannya. Nah, langsung aja ya kita ngobrol bareng Mas Waidi. Ya. Oke, Mas Waidi, ini kalau saya lihat penuh ini ya ruangan ya. Jadi ada banyak sekali koleksi Mas Waidi. Ini ngomong-ngomong, Mas Waidi mulai kapan ngumpulin buku sebanyak ini? Ya, sebenarnya sudah sejak cukup lama ya, mahasiswa. Saya dulu kalau punya uang awal tahun 90-an ya, itu dulu masih merokok. Kalau punya uang rokok ini buat beli rokok atau buat beli buku. Biasanya pilihan. Kadang beli buku, tapi mulai 90 sudah tidak merokok. Jadi lebih banyak. Jadi sejak itu saya terlibat di sebuah NGO yang fokus pada interreligious dialog ya. NGO apa waktu itu? Intervide namanya di Jogja. Jadi saya mulai tertarik dengan mengumpulkan berbagai bacaan dan buku tentang itu sebenarnya, kebebasan beragama, dialog antar agama dan seterusnya. Jadi dari sana pengumpulan buku dan kegiatan itu saling mendukung. Dan perpustakaan ini sebenarnya sudah pindah beberapa kali ya, dari rumah ke rumah. Dan ini persinggahan terakhir berarti ini ya. Kira-kira gitu. Jadi ketika saya mau membangun rumah ini, itu saya punya pikiran karena saya bukan arsitek. Jadi mikirnya begini, lantai bawah itu untuk bisnis ekonomi kira-kira, dan di bawah itu toko. Kemudian lantai 2 untuk tempat tinggal dan perpustakaan. Lantai 3 untuk rekreasi. Di atas itu ada taman, ada tempat olahraga dan lain-lain gitu. Jadi memang sejak awal didesain ruangan inti untuk perpustakaan. Dan sampai di tahun 2010-2011 itu semuanya buku sebenarnya pakai katalog. Iya. Ini sampai niat banget gitu ya Mas Waidi ya. Jadi buku-bukunya ini ternyata dibikinin katalognya nih. Waidi's Private Library. Ada berapa nih Mas jumlah bukunya Mas? Saya tidak tahu ya, tapi terakhir membuat katalog itu tahun 2001. Tapi kemudian ketika masuk ke saya kuliah lagi. Jadi saya tamat S1 itu 91. Kuliah S2 itu 2011 atau 2012, kemudian S3. Setelah kuliah itu malah berantakan. Maksudnya tidak lagi mengikuti ini. Jadi tambahan buku itu banyak sekali, jadi tidak tapi ini bisa diakses di internet ya, katalog ini. Yang sudah ada katalognya ya Mas ya? Jadi swaidielibrary.net. Hanya tidak semua terkatalog karena tambahan itu. Berarti bisa diakses, bisa dipinjam? Motokopi atau datang baca boleh, tapi dipinjam tahu sendiri kan, tidak. Kalau orang yang mengembalikan buku
pinjaman itu bodoh. Katanya yang meminjamkan buku itu bodoh. Lebih bodoh lagi mengembalikan buku pinjaman. Padahal aku baru niat mau pinjam bukunya Mas Waidi. Oke, Mas Waidi bisa cerita nggak koleksinya ini? Ini kan kalau aku lihat sekilas kan topiknya agak beragam ya Mas ya. Topiknya ini apa aja nih yang apakah memang beragam ini karena risetnya Mas Waidi atau memang ya peminatannya Mas Waidi itu beragam Mas? Ya, jadi memang koleksi buku ini mengikuti minat dan kegiatan terutama riset ya. Tadi itu pertama interreligious. Kemudian saya masuk ke isu civil society, kira-kira mulai tahun 90-an pertengahan lah gitu. Jadi saya waktu itu di Asia Foundation ya, Asia Foundation, kemudian di P3M, Perhimpunan Masyarakat dan Pesantren, dan di ISAI, Institut Arus Informasi. Dan seterusnya itu lebih ke civil society, tentang informasi dan lain sebagainya. Tapi dilalah dan di di Wahid Institute ya, saya jadi mulai fokus ke kebebasan beragama, kebebasan berekspresi dan lain-lain. Jadi bukunya lalu mengarah ke sana, dan di saat tengah-tengah itu saya mendapatkan beasiswa 9 bulan di Asia Tenggara, terutama di Filipina Selatan, Thailand Selatan, Malaysia, Singapura. Jadi mulai tahun 2009 kira-kira ke sini lebih banyak koleksi tentang Islam di Asia Tenggara, terutama di wilayah tadi itu, Singapura, Thailand Selatan, Filipina Selatan, Malaysia. Dan saya menulis beberapa. Dan saya menulis tesis tentang perbandingan gerakan Islam damai di Thailand Selatan dan Filipina Selatan, tesis ya. Diterbitin juga tuh Mas tesisnya? Ya, diterbitin oleh Kementerian Agama. Ini ngomong-ngomong ya, Mas Waidi selain punya koleksi banyak buku, beliau juga sangat aktif menulis. Saya termasuk penggemar tulisannya Mas Waidi. Terakhir bukunya Mas Waidi yang saya baca itu Minorities in Southeast Asia ya Mas ya. Di situ ada beberapa koleksi tulisan ya. Nah, Mas Waidi nulis tentang Indonesia kalau nggak salah ya Mas ya. Jadi sangat aktif gitu, bukan cuma punya koleksi buku, tetapi juga sangat aktif menulis. Nah, ini memang aktivitas Mas Waidi ya, mengoleksi buku, ya, jadi, menulis tuh. Misalnya ketika dapat beasiswa dari Japan Foundation untuk 9 bulan itu, saya punya kesempatan. Misalnya di Thailand Selatan itu saya di Bangkok kira-kira sebulan. Itu menggali informasi tentang Islam di Thailand dan Thailand Selatan di Chulalongkorn itu punya satu perpustakaan dan dokumen, bukan hanya perpustakaan. Jadi kalau kita mau ingin lihat berbagai seminar di berbagai tempat tentang apa saja, itu bisa aslinya, bukan bukunya ya, asli dokumen. Juga ketika di Thailand itu di Filipina itu di Manila, itu sempat di perpustakaan 1 bulan, jadi dibayar untuk membaca gitu. Jadi mainnya di perpustakaan ya Mas? Ya, kalau ke luar negeri luar biasa di Malaysia itu juga di Kuala Lumpur dan di Penang, kemudian juga di Singapura beberapa bulan. Jadi ada buku, ada dokumen, ada fotokopi, ada e-book ya. E-book itu sebagian saya print ya, karena kebetulan gratis di sana. Ya, jadi setelah itu kemudian saya menulis disertasi tentang kebijakan perdamaian Gus Dur Aceh dan Papua. Jadi itu saya mengumpulkan buku yang lain lagi ya. Itu kebetulan bersambungan dengan situasi Thailand dan Filipina Selatan ya. Jadi tentang separatisme di Aceh dan Papua. Jadi saya mencoba mendalami tentang separatisme dan multikulturalisme, karena jawaban dari separatisme itu adalah multikulturalisme. Dan lagi-lagi saya mengumpulkan topik itu sehingga ada beberapa topik tadi. Referensinya masih disimpan Mas, yang disertasi? Sebagian besar. Ini misalnya ini sebagian besar disertasi.
Tapi kemudian setelah disertasi saya punya perhatian lain lagi, jadi topiknya lain lagi. Tapi disertasinya diterbitin? Iya, ya di Gramedia. Luar Itu 6 bulan setelah ujian saya ngebut untuk biasanya kan setahun 2 tahun, ini 6 bulan sudah terbit, jadi agak megap-megap. Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November. Ya. Jadi polanya gitu ya, penelitian kemudian ujungnya pasti diterbitin gitu. Jadi koleksinya punya, penerbitan bukunya juga punya Mas Suwaidi. Biasanya begitu. Luar biasa. Padahal Mas Suwaidi juga punya kesibukan ya. Beliau sebelumnya adalah komisioner ombudsman ya, walaupun baru kemarin selesai Februari kemarin gitu. Nah, saya penasaran Mas, waktu jadi ombudsman nih kan pasti sibuk ya jadi komisioner. Itu masih sempat nulis nggak Mas? Hampir setiap bulan, kalau nggak di media ya tulisan panjang, misalnya di chapter buku gitu. Hampir ya tidak sebulan, mungkin 2 bulan, tapi cukup banyak. Jadi memang seperti naluriah gitu ya. Jadi meskipun sesibuk apapun, saya mencoba membaca. Jadi kalau misalnya dimintai tulisan 1 chapter, itu saya mungkin butuh 2-3 bulan. 1 bulan untuk mengeksplorasi, membaca, 1 bulan untuk merumuskan ide gitu, dan biasanya bisa terbit gitu. Waktu saya di lapangan jadi 9 bulan di 3 tempat itu saya menerbitkan di 3 jurnal, yang 2 diantaranya Scopus. Oh, wow. Jadi tentang Thailand Selatan, tentang Filipina Selatan itu di Scopus. Kemudian yang ketiga di Filipina itu di bawah Scopus, saya lupa namanya. Di dalam tahun yang sama tuh Mas? Iya, tahun sama. Jadi begitu keluar dari lapangan itu sebenarnya sudah jadi, tinggal finishing. 10 hari kemudian saya kirim ke jurnal dan biasanya 6 bulan itu sudah terbit. Maka kalau dilihat di Garuda itu Garuda ya, yang dikti itu Sinta dan Garuda itu. Oh, aku malah baru tahu. Kalau Sinta tahu. Garuda Sinta jurnal itu, nasional soalnya. Jadi tahun 2010 itu saya dapat nilai 2 karena ada 2 jurnal Scopus. Oh, kayak H index itu ya Mas ya? Oke, menarik. Nah ini Mas Suwaidi memang biasa kalau kerja gitu ya? Maksudnya ini apakah memang hanya jadi perpustakaan tapi juga ruang kerja buat Mas Suwaidi nggak sih kalau di sini? Ruang kerja juga, tapi tidak selalu di sini. Kadang buku dibawa ke bawah, ke ruang makan, ke ruang tamu, ke kamar gitu. Jadi kadang-kadang berantakan. Tapi kemudian dikumpulkan lagi, berantakan lagi, kumpulkan lagi. Tapi sehari-hari biasanya nulis di sini Mas? Enggak selalu. Di rumah? Oh enggak selalu juga? Enggak selalu. Ini luar biasa ya, bahkan teman-teman ya di perpustakaannya Mas Suwaidi ini ada meja juga gitu ya, meja tamu. Jadi saya datang udah disuguhi macam-macam sama Mas Suwaidi. Ini memang meja bisa buat meja kerja, meja tamu juga ya Mas? Iya, kadang-kadang kalau tamunya banyak bisa ditambahin juga. Ya, Mas Suwaidi, ini kan menarik ya kalau melihat kondisi hari ini gitu ya. Biasanya kan orang udah jarang nih Mas yang ngoleksi buku ya, apalagi sekarang udah eranya e-book. Jadi banyak yang bacanya tuh via e-book, atau kalau kita ngelihat sekarang ya anak-anak muda aja gitu ya, paling banyak ngandelin sekarang tuh internet. Ya rujukannya tuh media sosial. Kadang orang untuk bicara sesuatu gitu ya, rujukannya itu adalah media sosial, status gitu ya, cool tweet begitu. Nah, akhirnya kayak siapapun bisa jadi tiba-tiba jadi ahli gitu Mas. Tiba-tiba bisa ngomong politik, ngomong soal Islam, ngomong soal apapun lah gitu. Nah, ini Mas Suwaidi gimana nih Mas Suwaidi? Berarti kenapa sih Mas Suwaidi merasa masih perlu gitu ya ngoleksi buku sampai segini banyaknya gitu? Ya tadinya mengikuti irama itu ya, riset dan lain-lain, tapi saya kumpulkan. Tetapi sekarang menurut saya memang meskipun saya tadinya susah sekali untuk menyesuaikan ke membaca e-book ya, tapi sekarang saya justru rada sudah biasa ke e-book gitu sebenarnya. Jadi buku ini hanya salah satu fisik, yang e-book itu juga
banyak gitu. E-booknya nggak di print, Mas? Dulu saya print, sekarang udah enggak. Tapi e-booknya saya banyak dari teman-teman, dari akses dan lain sebagainya. Jadi saya tidak bisa mengikuti sosial media ya. Jadi saya kalau sosial media itu hanya untuk lihat topik perbincangan gitu, tapi nggak bisa mengikuti. Karena nggak tahu, saya nggak bisa ini. Tapi hasil-hasil karya saya sebagian saya upload di sosial media hanya untuk kontribusi. Siapa tahu ada yang membaca, ada yang tak. Karena jarang sekali saya bikin status yang ini ya, yang continue gitu, yang saling bersambungan gitu. Jadi kalau bikin status ya ini aja ketemunya apa yang lagi berkembang. Tetapi kalau menulis dan meriset itu agak terprogram gitu. Jadi hampir setiap bulan atau maksimal 2 bulan saya biasanya mengeluarkan hasil dari bacaan tertentu gitu, dalam yang cukup panjang. Ada yang untuk chapter, ada yang untuk diskusi, ada yang untuk kuliah umum misalnya. Yang kalau kuliah umum kan bisa di floor gitu. Kalau yang chapter kan harus nunggu buku terbit. Kalau jurnal nunggu jurnal terbit. Jadi yang selain chapter buku dan jurnal, saya coba share di sosial media. Berarti sosial media juga Mas Waidi pakai buat nge-share gitu ya, Mas ya? Jadi, saya nggak tahu ada yang baca apa enggak, tapi saya nggak peduli. Niatnya untuk share. Tapi justru kan Mas, kalau kita ngelihat sekarang gitu ya, apalagi kan di tengah istilahnya ya, sosial media kita tuh kan banyak banget informasi, ya terlalu banyak informasi gitu. Justru mencari informasi yang sahih gitu ya, yang berdasarkan hasil kajian itu kan jarang gitu. Nah, kalau Mas Waidi biasanya nge-share tuh kayak gimana, Mas? Apakah memang di-share dalam bentuk status gitu ya, nulis gitu, atau ya memang link? Ya, kadang gini, misalnya setelah saya diskusi bikin makalah itu kadang-kadang saya upload di akademia.edu atau di website universitas, di Fakultas Islam Nusantara atau di mana, lalu linknya saya tempel di Twitter atau di Facebook atau di Instagram kalau perlu gitu. Jadi ya tujuannya itu untuk berkontribusi lalu lintas yang sangat pendek di sosial media itu. Coba ada nggak yang siapa tahu memberikan informasi bandingan tadi itu ya. Pernah nggak sih Mas ngalamin kan tadi Mas Waidi kan cerita hampir selalu ya hasil-hasil risetnya Mas Waidi itu dipublikasikan gitu ya, baik itu dalam bentuk jurnal, buku atau chapter. Ketika Mas Waidi nih misalnya nulis gitu ya di sosial media gitu soal gagasan, pernah nggak nemu gitu komen-komen yang kemudian menuduh gitu ya, misalnya atau meragukan gitu kapasitas atau ekspertisnya Mas Waidi? Karena sekarang kan kayaknya mudah banget kan orang gitu ya, karena semua orang merasa ahli di media sosial. Pernah ngalamin nggak, Mas? Kalau soal konten iya, tapi soal kapasitas belum pernah ya. Tapi soal konten berbeda pendapat itu biasa. Dari yang sangat Islam ya, konservatif kanan sampai yang sangat liberal. Jadi banyak juga saya dikritik oleh orang yang saya anggap sebagai liberal gitu ya, katakanlah begitu. Jadi saya memang akhir-akhir ini ya lebih banyak ya mungkin 3 tahun terakhir saya kritis sekali terhadap sekularisme dan modernisme. Meskipun kapasitas saya mungkin tidak sejauh filsafat ya, tapi lebih ke politik gitu. Jadi dari kalangan sekuler banyak juga yang mengkritik saya gitu. Kan ada orang yang sekuler konservatif radikal gitu ya, sama dengan yang agama konservatif radikal kan ada. Jadi ya itu biasa aja, bahwa dia merespon negatif atau tidak sependapat itu berarti dia baca gitu aja bagi saya. Jadi perbedaan pendapat tidak ada masalah. Tapi masih lebih ke
perbedaan pendapat ya? Iya. Atau hominem gitu pernah ngalamin nggak Mas? Sepertinya enggak ya. Jadi, Oh iya. Karena ada juga beberapa kan kalau kita lihat misalnya di media sosial gitu ya, orang yang tidak mengenal sebenarnya siapa tokoh ini gitu, tapi bisa asal ngatain gitu ya, hanya karena berbeda pendapat. Nah ini ya kan mungkin ada 1-2, tapi saya tidak menganggap penting ya, jadi ya saya lewati aja, kalaupun ada ya. Oke. Nah tadi Mas Waidi kan lagi ngomong tuh diserang baik yang yang kiri atau yang kanan gitu ya Mas ya. Sebenarnya kalau pengen mengenal Mas Waidi gitu ya, dari koleksi bukunya, dari tulisannya, bagaimana sih pengaruh kepustakaan yang Mas Waidi baca gitu ya dan tekuni itu ke cara berpikir Mas Waidi atau pemikiran Mas Waidi nih? Ya, itu tentu berpengaruh ya, tapi yang agak konsisten menurut saya sendiri, saya kritis terhadap otoritarianisme, tentang doktriner ya, doktriner baik Islam, Pancasila. Saya juga mengkritik Pancasila yang doktriner ya, yang tertutup ya, maupun yang dalam tanda petik liberal gitu ya. Saya kira kita mesti harus kritis ke semua dalam tanda petik ya, semua hal. Tetapi tidak berarti kritik itu waton suwoyo gitu. Kita harus berargumen gitu. Itu yang bagi saya penting. Kalau hanya mengecam, nah ini itu ya mudah itu. Kalau maksudnya kalau saya dikecam di apa itu seringkali tidak saya anggap aja gitu. Tapi kalau kritik yang argumentatif harus diperhatikan. Kalau perlu diberi respon yang setara gitu. Oke. Menarik ya. Ini Mas, aku penasaran nih. Kira-kira nih dari ribuan buku yang Mas Waidi punya, buku yang paling favorit itu yang mana Mas? Karena saya risetnya itu bertahap ya, ada topik-topik itu. Saya misalnya pada suatu saat saya sangat mengidolakan tulisan-tulisan tentang Islam Asia Tenggara ya. Mulai dari yang sangat detail sampai historis, sampai yang saya misalnya menulis tentang perbandingan antara Bali dan Singapura. Jadi itu dua tempat sama-sama minoritas Muslim, sama-sama daerah yang terbuka untuk pariwisata dan globalisasi, dan juga responnya sama terhadap ekstremisme dan terorisme ya, karena dua-duanya itu saya sangat tertarik dengan itu. Ternyata kedua-duanya pergulatannya sebenarnya bukan soal ideologi Islam atau tidak Islam, tapi sebenarnya soal kesempatan bekerja, mobilisasi sosial gitu. Jadi pada hakikatnya di dua tempat yang terjadi adalah perebutan atau kompetisi mobilisasi sosial. Bagaimana ya, mungkin bahasa kasarnya kekuasaan lah. Tapi ada juga yang tidak kekuasaan, artinya memang mereka berhak untuk mendapatkan gitu. Misalnya sebagai minoritas ya harus diberi kesempatan untuk ini. Jadi di isu-isu seperti ini sebenarnya penting sekali ya kita mendalami itu. Jadi kita tidak terjebak pada hitam putih gitu sebenarnya ada. Di Bali misalnya, kalau tidak ada orang Islam itu lumpuh, karena yang membuat ekonomi bergerak di Bali itu adalah orang Islam. Orang Bali pada umumnya adalah pekerja di bidang pariwisata pada umumnya, atau mereka yang sekalian besar punya perusahaan gitu bisnis pariwisata seperti pantai, hotel. Tapi yang kelas menengah itu hampir tidak ada. Maka ketika pasca bom, orang Bali marah. Saya simpati terhadap orang Bali ya. Tapi kemarahan dia justru merugikan dia ketika mengusir orang-orang Islam. Pernah ada program Ajak Bali namanya. Itu seorang pengusaha media yang terbesar di sana, bekerja dengan pemerintah, membiayai makanan-makanan, jenis makanan yang ditinggalkan oleh orang Islam, diberikan training kepada orang Bali
dengan khas Bali yang ada babinya. Jadi ada bakso Bali, sate Bali, semuanya itu. Tapi nggak ada yang laku. Akhirnya mereka berpikir, ya harus mendatangkan orang Islam lagi, gitu, imigran nantinya. Jadi ada saling ketergantungan. Juga di Singapura misalnya saya temukan bahwa banyak orang menganggap bahwa pemerintah Singapura itu diskriminatif. Pada suatu saat pernah Menteri Pendidikan Singapura itu membuat kebijakan pengurangan madrasah. Ini orang marah semua orang Islam, tapi argumennya menarik. Kenapa? Karena selama ini alumni madrasah banyak yang tidak bisa kompetisi untuk mendapatkan tempat pendidikan terbaik Singapura. NUS dan NTU itu. Maka untuk menaikkan mobilitas orang Islam, maka madrasah itu dikurangi supaya mereka bisa masuk ke sekolah umum dan bisa mendapatkan kesempatan untuk karena kompetisinya kan bebas. Jadi nggak bisa afirmasi orang Islam memasukkan ke NUS itu nggak bisa. Harus mulai dari sini. Misalnya. Jadi ada hal yang menarik sebenarnya. Jadi strugglingnya orang Islam di Singapura itu adalah soal kesempatan kerja, jadi sebenarnya bukan ideologi Islam misalnya gitu. Nah, itu yang mungkin pengalaman seperti itu yang. Dan itu semuanya memang hasil riset ya Mas Soedi. Iya. Nah, teman-teman kelihatan ya bedanya antara orang ya yang berpendapat karena memang membaca, melakukan riset dan mempublikasikan riset gitu ya, dengan opini-opini yang ya seringkali kita lihat di media sosial ya, Mas Soedi, ketika siapapun bisa bicara tentang apapun gitu ya, dengan modal googling sebentar gitu. Nah, Mas Soedi balik lagi ke koleksi perpustakaan Mas Soedi ini. Ini kan bukunya banyak ya, walaupun tadi Mas Soedi bilang sekarang ini koleksinya tidak sesistematis sebelumnya gitu ya. Ini ngerawatnya gimana Mas Soedi? Buku-bukunya nih, semuanya masih utuh? Ya, terjaga? Saya berusaha rak itu saya bikin sedemikian rupa ya, dengan besi, kemudian dengan itu, dan AC full. Ya kadang-kadang dimatikin justru untuk menyeimbangkan, tapi pada dasarnya AC full 24 jam. Jadi memang untuk merawat itu. Ada beberapa buku yang rusak ketika saya bawa keluar, ketika menulis misalnya, ketika disertasi itu berantakan semua di rumah ini, sebagian nggak terawat sehingga dimakan rayap, itu ada beberapa. Tapi secara umum semuanya saya berusaha untuk merawat ini. Kalau orang khusus yang merawat ada Mas? Dulu pernah ada, tapi sekarang nggak, ya seperti ini aja. Sehingga sekarang udah nggak secara urutan itu, misalnya nomornya itu sekarang sudah tidak urut. Saya akan berusaha, sebenarnya ingin sekali mengurutkan kembali dan memberi, tapi belum sempat. Nah ini kalau kondisi kayak gini, gampang nggak Mas? Masih gampang nggak nyari buku? Sekarang sebagian saya hafal. Waktu sebelumnya itu saya hafal di mana apa gitu. Kemudian dikasih katalog menjadi tidak hafal harus. Sekarang apa lagi kira-kira yang saya, meskipun tidak semua yang saya butuhkan aja. Tapi masih harus melihat katalog kalau mau nyari buku atau kalau yang ada katalognya biasanya saya cari katalog. Kan sebagian besar sudah tidak ada katalognya ya. Ya, soal sosial media ini kan sekarang seperti saya punya keprihatinan tadi ya, bahwa dialog argumentatif itu sepertinya sudah sangat tergerus ya, terutama karena sosial media. Orang hanya like, share, komen tuh ngasal, kadang-kadang nggak baca gitu. Itu kalau di keilmuan ya, Anda dari UI itu gimana sih sebenarnya kehidupan seperti ini? Iya, memang ini kalau aku ya, aku pernah pengalaman Mas pribadi, terus terang pengalaman pribadi ya, 2 kali. 2 kali itu di serang buzzer. Dan ini ternyata ya hasil ngobrol aku sama teman-teman kolega gitu ya, yang bilang
Ini makanya banyak yang pada nggak mau gitu menggunakan media sosial itu untuk menyampaikan opini expert gitu ya. Karena ya kita nggak merasa aman kalau di kampus kan misalnya forum diskusi ya. Forum diskusi kan kita bebas Mas ngomongnya. Tapi saya ingat betul misalnya waktu itu 2 kali itu kejadian Mas. Aku lagi nge-share soal Papua waktu itu ya, diplomasi Papua. Waktu itu kalau nggak salah ada salah satu diplomat muda gitulah. Yang poinnya sih sebenarnya di situ aku mau bilang bahwa perlu lebih arif gitu menanggapi kritikan yang datang dari representasi negara luar gitu ya. Walaupun memang tentu saja sebagai diplomat itu kan harus mempertahankan gitu ya. Tapi narasi yang dibangun dalam jawaban itu kan kritik gitu ya. Dan itu luar biasa kan komentar yang tadi aku bilang itu Mas, ad hominem gitu. Orang bahkan tidak mau repot-repot mencari tahu misalnya kenapa aku merasa bahwa aku punya kapasitas untuk ngomong kayak gitu ya. Walaupun misalnya gini di UI gitu ya, ngajar mata kuliahan di situ ngomong juga soal Papua. Atau waktu ngomongin soal kasus Omnibus Law waktu itu, wah itu kan luar biasa diserang buzzernya gitu ya. Dan ini yang bikin mungkin ya saya lihat beberapa teman akademisi gitu ya, atau mungkin aktivis masyarakat sipil sekalipun punya kekhawatiran gitu nulis sosial media. Padahal kan sosial media itu saya ngebayangin gitu ya, kalau isinya cuma orang-orang yang like, share, iya kan, yang penting like, share, influencer lah gitu. Jadi seolah-olah hanya influencer yang bisa ngomong, yang punya otoritas untuk ngomong sesuatu, dan itu seringkali didengar gitu Mas. Nah Mas Waidi tuh ingat nggak Mas waktu kasus Mbak Alisa Wahid? Iya kan, bayangin Mbak Alisa Wahid ya, yang orang yang mengenal beliau kan rekam jejaknya ketahuan lah gitu ya, di isu-isu minoritas. Selalu tidak ngasal ya, meskipun itu sosial media. Ya. Tapi begitu satu kali dia berkomentar di tidak sesuai Twitter, dengan itu kan langsung diserang. Nah kondisi ini yang memprihatinkan gitu ya, kalau aku sih ngelihatnya gitu ya Mas. Makanya mengenali orang itu ya bukan hanya dari statusnya gitu ya, tapi ya kayak gini ya. Misalnya saya mungkin sebelum mengenal Mas Waidi, baca buku Mas Waidi itu hanya tahu, oh iya Mas Waidi ini beberapa kali ya menulis kajian gitu ya. Ada soal Islam, kemudian juga ada soal, waktu itu pernah nulis tentang relawan ya, agak macam-macam topiknya gitu ya Mas. Tapi begitu datang gitu ya ke rumah Mas Waidi, lihat perpustakaannya Mas Waidi, ya jadi kenal gitu. Maksudnya bagaimana kemudian cara berpikir, cara pandang Mas Waidi. Tapi itu apakah sebenarnya sosial media itu kayak ini ya, kayak kehidupan gosip warung kopi itu? Karena kalau warung kopi itu hanya terbatas siapa warung kopi itu, tapi sosial media begitu satu kali ngomong tersebar. Iya. Agak mirip mungkin ya. Dan saya pernah baca satu tulisan menarik Mas, tulisannya Merlina Lim. Mas Waidi pernah baca nggak? Yang dia ngomong soal freedom to hate. Itu menarik sekali dia baca. Waktu itu konteksnya kan Pilgub DKI ya. Jadi gimana bahayanya media sosial itu, dia menciptakan kantong kan. Karena kita akan disuguhi gitu ya, informasi akun yang sesuai sama pemikiran kita gitu. Dan itu kan akhirnya hanya orang-orang yang sepemikiran kan yang ngumpul kan. Makanya terciptalah itu polarisasi itu, haters. Jadi sebenarnya sosial media tidak sedemokratis, tidak aksesibel, dan tidak separtisipatif yang dibayangkan bahwa itu memberikan kepada semua orang gitu ya. Seolah-olah kayaknya demokratis kan, siapapun bisa ngomong apapun. Padahal kalau dalam konteks keilmuan, ya kan nggak bisa sembarangan gitu kan. Ada sistematika berpikir, logika berpikir yang itu kan proses sifatnya, nggak bisa instan. Ya, terutama di agama ya, itu sangat sangat riskan ya, kalau menganggap bahwa sosial media sebagai sumber
informasi kebenaran satu-satunya gitu. Bahwa di situ ada kebenaran mungkin ya, tapi sebagai kebenaran satu-satunya kemudian membuat orang menjadi katakanlah berani mati atau berani itu kan, dan itu ada kecenderungan itu. Dan itulah mungkin ya saya kira perpustakaan atau pustaka atau ini tetap punya tempat sebenarnya ya. Bukan berarti lalu tidak dibutuhkan gitu kan kira-kira. Iya, saya juga agak curiga sih berapa banyak ya orang yang masih punya perpustakaan atau minimal mengoleksi buku gitu ya. Makanya kita ingin ya ke depan ini kita ingin mencoba mengunjungi teman-teman yang punya perpustakaan atau mengoleksi referensi untuk kita ajak bicara. Siapa tahu membuat orang tergugah atau ingin tahu gitu. Iya, betul. Nggak banyak mungkin ya sekarang ya. Berapa banyak sih Mas ya yang masih punya perpustakaan pribadi? Kalau dosen gitu. mungkin punya ya, meskipun mungkin tidak secara khusus perpustakaan, mungkin punya koleksi lah paling tidak. Saya aja jadi dosen koleksi bukunya nggak sebanyak Mas Suwaidi. Tapi ini memang maksudnya gigih betul gitu ya Mas Suwaidi. Ini semua koleksinya nih Mas, hampir semuanya asli Mas? Atau ada juga nggak buku bajakan di sini Mas? Fotokopi banyak itu kan tidak bisa lain ya. Kalau satu buku harga 1 juta itu bagaimana kita bisa ini ya terpaksa berjuang mencari yang bisa difotokopi. Kata temenku yang senior Mas Boni, dosen UI, dia bilang ini, di negara berkembang kayak Indonesia itu nggak ada yang namanya copyright, adanya rights to copy. Kira-kira begitu. Kalau ada teman dari luar negeri yang punya ini, ya dulu waktu saya masih gigi, maksudnya memang sangat butuh itu. Kalau teman ada yang datang dari luar negeri, itu saya datangi untuk dikopi. Oke. Tapi masih kalau beli buku-buku yang kan mahal nih, kalau buku luar ya. Kayak pengalaman saya terakhir beli satu buku doang gitu ya 700.000 tuh bukunya Fukuyama. Mas Suwaidi masih suka beli juga gitu. Kalau itu nggak beli, tapi saya membaca di toko buku Periplus. Di mana saja, tapi saya baca meskipun terputus-putus. Jadi saya misalnya kalau ada pengantar satu, kemudian isinya itu terputus-putus, kira-kira tahu lah isinya. Kalau ada perbandingan topik yang sama, itu kira-kira kita tahu gambarannya. Jadi hampir tidak pernah saya membeli buku yang di atas 500.000 itu. Tapi mendapatkan kopi-kopi e-book dan sebagainya sangat sering dari teman. Nah ini kalau cerita, ini kan bukunya macam-macam nih Mas ya. Ada yang memang lokal, ada yang terbitan luar. Ini berburu bukunya nih, dulu gimana Mas kebiasaan Mas Suwaidi berburu buku nih? Bisa cerita nggak? Ya itu, kalau ketika kadang-kadang beli juga ya, ketika ke luar negeri tertarik di bandara gitu. Ya, tapi ya tidak 1 juta ke atas, atau 500 gitu. Tapi kalau teman luar yang datang dari luar negeri, kemudian datang ke luar negeri, saya dulu agak sering ke luar negeri ya. Sebelum di Ombudsman tuh agak sering, setahun bisa 3 kali. Yang saya cita-cita dari rumah itu adalah mendatangi teman yang lagi sekolah, kemudian saya ajak ke perpustakaan untuk mengkopi buku. Biasanya kalau di perpustakaan universitas di luar negeri itu asal tidak dikopi semua, ditinggalin satu chapter itu secara teori boleh. Yang penting tidak dikopi 100%. Jadi mereka kan punya jatah dari universitas. Ini biasanya saya minta jatah buku. Jadi pulang tuh oleh-olehnya bawanya buku. Tapi sekarang kan nggak mungkin. Itu e-book sudah cukup. Dan saya sering juga e-book itu minta ke teman-teman di luar negeri yang lagi sekolah. Aksesnya. Tapi kadang-kadang mereka kan juga tidak bisa akses. Tapi memang problemnya masih. Sekarang juga kan beberapa udah ada yang terbuka ya. Saya tuh diajarin Mas sama mahasiswa. Jadi kan nggak pernah tahu ya. Jadi kenal Lipgen, kenal Sci-Hub, itu ya dari mahasiswa tuh. Gitu. Kayaknya andalannya mahasiswa kalau bikin makalah tuh pasti aksesnya itu. Saya juga dikasih sama teman-teman. Nah kalau buku-buku yang bahasa Indonesia nih Mas,
ini apa namanya memang rata-rata ini sendiri ya, maksud mencari sendiri ya? Ya kadang dikasih juga, dikirimi, kadang makanya ada double sudah beli dikirimi gitu kan. Okay. Jadi ada beberapa yang double. Dan ini yang double sebenarnya sudah saya cabutin satu-satu, saya kasihkan ke siapa gitu. Tadinya banyak sekali yang double. Okay. Dan kan banyak yang fotokopi itu juga kan. Tapi pernah ada nggak sih Mas buku yang ini kan kalau saya lihat kan ada walaupun topiknya agak variatif ya, tapi kayaknya ada satu irisan gitu ya, yang Islam gitu ya banyak. Ada nggak misalnya topik yang benar-benar random gitu ya, yang bukunya tuh Mas Suaidi koleksi gitu? Karena memang hanya untuk kebutuhan pekerjaan aja, tapi tidak dibaca lagi habis itu, tidak disentuh lagi tuh. Ada beberapa buku yang saya beli memang untuk dikoleksi. Kadang bacanya itu, misalnya buku-buku lama ya, kayak Pram itu memang beli untuk koleksi. Semuanya saya beli, bacanya bertahap gitu. Kayak ini ya, ada, ini bukunya itu Pram ya. Pram juga udah berserakan ini, tadinya jadi satu. Ada beberapa ya buku tentang ini, buku analisa tentang tahun 20-an, 30-an, 40-an, 50-an. Itu kalau ketemu saya beli gitu. Kemudian saya koleksi, saya baca. Jadi tidak selalu sesuai dengan kebutuhan riset. Kadang-kadang buku yang potensial untuk langka. Yang tidak akan terbit lagi gitu kan. Karena ada kan bisa diperkirakan. Itu pernah ke ini Mas, kayak apa sih? Kalau di ini kan Kuitang gitu ya. Senen itu pernah ke situ Mas? Iya. Kalau di dulu itu saya kalau ke Jogja itu kalau nggak shopping atau dua-duanya ke pelajar, ya, pusaka pelajar, dan itu terkenal buku-buku yang terbit sekali. Biasanya tidak itu. Jadi di sana banyak yang perlu dikoleksi. Bukunya Sartono Kartodirjo misalnya itu kan banyak. Itu juga saya sengaja koleksi, beli di. Oke. Menarik ya ininya. Ini ngomong-ngomong Mas, selain buku-buku serius yang nggak serius gitu kayak novel gitu, Mas Suaidi koleksi juga kan sih? Nggak koleksi tapi ada beberapa. Dan saya membacanya itu sangat lamban ya. Jadi kalau baca novel lamban. Nah, tapi kalau kayak baca buku setebel ini nih Mas nih, Military Without Militarism tuh. Buku-buku tebel kayak gini tuh biasanya berapa lama Mas selesai bacanya? Tergantung kebutuhan. Kalau butuh misalnya lagi menekuni itu ya kita harus selesai, bukan berapa, harus selesai. Jadi kalau misalnya nulis artikel, ada tulisan-tulisan buku-buku yang harus dibaca seluruhan selesai. Ada yang cukup beberapa chapter. Jadi tidak selalu buku dilahap habis. Mungkin di topik yang lain buku ini yang harus dibaca selesai, yang ini justru Tapi polanya selalu begitu ya. Jadi baca dulu gitu, baru kemudian menulis. Gitu ya. Makanya tulisan saya yang terakhir yang sekarang lagi review tentang Nusantara Sintesis itu literaturnya itu hampir sama dengan disertasi. Jadi ada ratusan gitu karena memang harus baca semua. Berapa lama tuh Mas proses nulis itu Mas? Selama COVID. Berarti nggak lama dong kalau gitu. Setahun nulis buku cepet itu Mas. Disertasi dulu berapa tuh? Bukan buku. Enggak. Artikel jurnal. Oke. Disertasi 4,5 tahun. Oke, ini artikel. Jadi selama COVID memang masih produktif nulis ya Mas? Ya ingin itu. Ya beberapa. Tapi tulisan yang serius tadi itu. Nusantara Sintesis itu saya baca mulai ulasan tentang Kakawin Sutasoma, itu karangan Emputan Tular abad 14. Saya cuma pernah dengar namanya doang Mas, baca mah nggak pernah. Ada buku yang pokok ya, menjadi pusat analisis paper saya terakhir yang saya berusaha untuk bisa dibaca. Kakawin Sutasoma, kemudian Babat Tanah Jawi, Babat Diponegoro, dan bukunya Muhammad Yamin tentang BPIPK dan PPKI.
Bagi saya 4 buku ini ada persambungan dalam soal sintesis Nusantara. Jadi saya coba analisis. Ini Mas Waidi baca buku itu karena memang mau nulis soal Nusantara sintesis, atau memang Mas Waidi secara pribadi punya peminatan terhadap bacaan-bacaan sejarah gitu ya, Mas? Ini kan sebenarnya mungkin persoalan pribadi banyak ya, tapi tidak terekspos atau tidak ini. Tapi posisinya kan sangat penting ya sebenarnya. Dan tidak selalu orang punya perpustakaan yang besar gitu ya. Tapi melihat kecenderungan mahasiswa misalnya, bahkan S3 sekalipun, ada semacam kemalasan gitu ya. Dan terbangun semacam tradisi plagiasi, maaf gitu. Itu gimana sih sebenarnya kalau Anda di UI misalnya, atau di manalah tentang kehidupan mahasiswa secara intelektual? Emang kayaknya kalau aku ya, maksudnya pengalamanku belasan tahun lah ya mengajar. Makin lama kan kita makin hafal ya, cara mendeteksi, familiar lah gitu ya, mendeteksi plagiarisme. Karena ada kecenderungan, aku nggak tahu ya, ini terjadi di kampus lain atau tidak gitu. Ada kecenderungan mahasiswa itu kan ketika mengerjakan tugas itu kan memang last minute ya. Last minute di akhir-akhir. Nah, tapi saya sering cerita gini Mas, bedanya sama saya juga sering deadlineer kayak kalian, saya bilang gitu. Tapi bedanya saya dengan kalian itu adalah sebelum saya menulis, saya itu baca dulu gitu. Jadi proses bacanya tuh ya, tadi itu ya panjang gitu. Bahkan juga misalnya saya masih punya kebiasaan tuh old school Mas. Saya baca, lalu saya selalu punya satu buku yang di situ saya tulis tuh. Ya baik idenya atau bahkan kayak kutipannya. Jadi ketika saya nulis saya akan tahu ini kutipan siapa, halaman berapa gitu. Nah, karena dicatat. Proses itu kan dilakukan gitu ya, baca baik itu artikel atau apa. Kadang-kadang pun juga ada sesi yang kayak saya ngetik khusus untuk kutipan-kutipan aja tuh. Kutipan gitu. Jadi begitu saya baru nulis 2 hari sebelum deadline, semua udah dari kepala gitu. Nah, gayanya mahasiswa tuh jarang yang begitu, Mas. Jadi waktu itu kan saya pernah nanya kan, karena ada beberapa kali kasus plagiat tuh. Saya tanya gimana caranya, ya 2 malam sebelumnya baru ngerjain, itu ngeblank. Jadi dari ngeblank gitu. Dan akhirnya kan cara paling gampang itu adalah mereka ngumpulin artikel kan. Artikel di ya mungkin jurnal atau apalah segala macam. Pokoknya semua yang online. Jadi hampir semua kayaknya mahasiswa tuh kecenderungan umumnya kalau kerja tuh kan basisnya online. Jadi jarang banget yang pada punya buku. Gitu. Termasuk e-book ya. Harusnya kan cukup mudah ya. Kadang-kadang gini, justru koleksi e-booknya dia bisa banyak nih Mas. Ya, koleksi e-book tuh banyak di laptop, tapi ya nggak dibaca juga gitu. Karena kayaknya kalau saya pikir kebiasaan tradisi membaca itu tidak selalu inline dengan jumlah koleksi yang kita punya. Akhirnya saya sering mendeteksi gini. Saya bisa mendeteksi mahasiswa yang punya minat baca lebih tinggi itu adalah mereka yang punya koleksi buku. Koleksi buku beneran kayak gini Mas gitu ya. Jadi ketika mereka punya e-book itu hanya apa sih istilahnya ya? Tambahan gitu ya, atau ya ini metode baru, tapi pada dasarnya memang suka baca. Beda sama yang ya kalau buku biasa aja gitu ya, nggak punya sama sekali gitu, atau nggak pernah baca, nggak pernah main ke perpustakaan, punya e-book pun belum tentu dibaca juga biasanya tuh. Itu yang kejadian banyak di mahasiswa sekarang. Nggak tahu kenapa ya Mas ya kayak gitu ya. Iya, saya nggak tahu juga. Saya kan di Unusia gitu juga Mas. Saya kan bukan orang kampus ya. Saya di Unusia itu baru 2 tahun ini. Jadi aku sambil makan ya Mas. Ya, silakan. Saya itu sebenarnya orang lapangan ya, yang berusaha untuk mengekspresikan melalui tulisan. Jadi tulisan saya itu orang luar yang berusaha akademik, bukan akademik. Padahal akademisi aja belum tentu rajin nulis. Ya. Jadi saya baru tahu kalau tulisan saya di Scopus itu baru 3 tahun terakhir. Ternyata tulisan saya di Scopus. Saya tahu bahwa saya punya ID Scopus itu dikasih oleh sebuah jurnal karena saya diminta menjadi international editor board.
Jadi ini saya kira-kira saya minta Anda ikut di dalam jurnal kami sebagai internasional editor book dengan ID Scopus ini gitu. Sebelumnya saya nggak tahu, fungsinya Scopus juga nggak tahu. Jadi kalau ngirim tulisan ke jurnal internasional tuh nggak ngecek jurnalnya, nggak punya target apa-apa. Jadi jadi memang passion aja gitu Mas kalau ngirim. Mungkin itu karena saya membuat disertasi kan tidak punya target apa-apa juga. Jadi ingin menulis yang punya standar akademik kira-kira gitu. Jadi saya waktu itu belum bercita-cita jadi dosen. Saya diminta ngajar di S3 itu setelah selesai gitu, setelah doktor. Ya udah ngajar aja. Jadi waktu nulis itu nggak punya pikiran untuk menjadi dosen. Jarang nih Mas yang gini. Maksudnya satu ya, bukan dosen tapi kuliah sampai S3 aja itu kan jarang ya. Kecuali yang politisi yang banyak yang mau ngejar titel banyak tuh Mas kayak gitu di UI itu. Udah gitu rajin nulis yang bahkan melebihi akademisi lagi gitu. Ya melebihi mungkin enggak. Ini kalau dari segi kuantitas ya. Iya. Tapi memang tidak banyak ya. Saya orang yang menulis tentang Southeast Asia, Islam Southeast Asia menurut saya sangat jarang. Saya ada teman satu di Jepang, di kota apa ya, itu saya paranin waktu saya di Kyoto University, saya pernah 6 bulan di sana. Itu ada teman yang nulis minoritas Islam di Asia Tenggara, dia datang kemana-mana, itu saya paranin sampai membayar mungkin 1 juta itu kendaraan pulang balik gitu. Saya ingin diskusi apa ininya gitu. Jadi jarang sekali yang menulis Islam Asia Tenggara dalam arti ini ya. Secara umum mungkin ada, tapi melihat ke dalam itu sangat jarang. Jadi saya sebenarnya ingin mengintrodusir lah. Maka di Profesor Okamoto di dalam endorsement buku saya yang Islam Minority and Identity in South Asia, dia bilang itu semacam perintis gitu saya yang Islam Asia Tenggara ini. Jadi saya ingin kembali ke sana sebenarnya setelah sibuk di Ombudsman ini, mencoba melihat kembali tentang dinamika Islam Asia Tenggara, mungkin dimensi tertentu karena dimensinya kan luas, terutama tentang konflik dan rekonsiliasi, karena sampai sekarang itu misalnya Rohingya, saya nulis Rohingya juga ya, tahun 2016 itu dimuat di Studia Islamika. Dan sampai itu jurnal internasional juga Mas. Iya, makanya Scopus itu Scopus juga. Saya hafal. Kalau dosen tuh biasanya hafal jurnal Scopus. Mana Scopus berapa gitu ya. Dan saya beberapa kali diminta review terhadap artikel-artikel tentang Rohingya di beberapa jurnal lah gitu. Saya dianggap expert tentang itu, padahal ya saya riset beneran, riset pustaka beneran. Kalau sudah punya publikasi jurnal internasional sudah bisa menyebut expert, Mas. Tuh, kalau expert beneran, teman-teman ya kayak gini, nggak mau nyebut diri expert. Nah, saya bukan hanya nulis ya, saya membawa pemimpin Rohingya itu kampanye internasional. Ya, saya kira menarik ya perbincangan ini ya tentang buku dengan Sony. Tapi ya kita berharap ada orang yang mendengarkan dan menarik untuk diskusi lebih lanjut ya. Iya, ini nggak kerasa ya ternyata. Kalau ngomongin buku ya, apalagi sama dosen, sama dosen ngomongin buku nggak selesai-selesai. Tapi makasih banyak Mas Suhaidi sharingnya bermanfaat banget. Juga kehadiran Huria di sini. Saya terhormat diundang Mas Suhaidi, disuguhi nih masakan rumah gitu ya, camilan rumah. Saya berharap sih gitu ya dari ngobrol-ngobrol sama Mas Suhaidi sore ini gitu ya. Menggugah minat juga gitu ya buat teman-teman semua bahwa buku tuh masih penting ya, walaupun sekarang udah era digital, tetapi ada kenikmatan tersendiri ya Mas. Baca buku, melihat koleksi buku seperti ini, mudah-mudahan nanti kita bisa berkunjung Mas ke perpustakaan-perpustakaan lain ya. Kita rencanakan ya. Siap. Kita ketemu lagi di edisi berikutnya Jelajah Pustaka bersama Mas Suhaidi dan Huria. Oke. Makasih.